Kisah wanita dalam pasungan di Kalimantan. Aduh, kepalaku benar-benar sakit. Dibawa duduk saja, rasanya seperti berputar-putar, ucap Vivi pada suaminya, Rigen. Kalau begitu, kamu istirahat saja. Jangan mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Nanti biar aku saja yang bereskan setelah pulang kerja ya, ujar Rigen seraya mengelus kepala istrinya itu. Terima kasih sayang ya. Sama-sama sayangku, balas Rigen seraya mencium kening istrinya, lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Vivi adalah seorang perempuan berdarah Banjar, Kalimantan Selatan asli, sementara Rigen berdarah Dayak Siang Murung. Mereka berdua memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalin hubungan pacaran selama 4 bulan lamanya. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan kemudian menikah, meskipun pernikahan mereka sedikit mengalami masalah di awal-awalnya dulu. Karena keluarga Vivi tidak mau jika Vivi menikah dengan Rigen. Lelaki itu akan membawa Vivi ke tempat asalnya yang sangat jauh. Bagaimana kalau ternyata dia itu bukan lelaki baik-baik? Takutnya nanti kamu diapa-apakan saat di desanya di sana. Siapa yang akan menolongmu, Vi? Ujar ayahnya waktu itu. Ya, Vivi yang memang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga itu sangat disayangi oleh orang tua maupun saudara laki-lakinya. Untungnya saat itu dia dibela oleh iparnya yang berasal dari suku Dayak juga. Kalau memang ragu jika Rigen itu bukan orang baik-baik, coba nanti kasih syarat saja. Mau tidak dia tinggal di sini bersama Vivi? Ya kalau dia mau, berarti dia memang benar-benar serius dan juga baik. Karena jarang sekali seorang laki-laki mau meninggalkan keluarganya demi seorang perempuan. Berbeda denganku yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi ini. Jadi pilihan terbaiknya ya harus ikut suami kan, ujar ipar Vivi pada masa itu. Dan untungnya perkataan kakak iparnya tersebut mampu merubah keputusan orang tua Vivi. Hingga akhirnya orang tua Vivi mau menerima Rigen sebagai menantu, tentu saja dengan syarat bahwa Rigen harus tinggal di rumah mertuanya tersebut. Dan Rigen juga tidak ada masalah dengan syarat tersebut. Ia siap untuk tinggal di sana asal ia bisa menikah dengan Vivi. 3 hari sebelum hari pernikahan, Rigen memutuskan untuk masuk Islam. Padahal Vivi dan juga keluarganya tidak ada yang menyuruh, karena mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat menghormati agama orang lain. Selain itu, dalam keluarga besar mereka pun masih banyak yang berbeda agama. Walaupun berbeda keyakinan, kita itu tetaplah satu keluarga. Ucapan ayahnya itu masih sangat Vivi ingat hingga saat ini. Setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Rigen dan Vivi akhirnya memutuskan untuk menyicil sebuah rumah yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Rigen sendiri bekerja di salah satu perusahaan batu bara yang berada di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Rigen hanya mendapat cuti 1 minggu setelah 1 bulan full bekerja. Jadi waktu 1 minggu itu benar-benar ia habiskan bersama istri tercintanya. Seiring berjalannya waktu, Vivi pun akhirnya hamil tepat di usia 2 tahun pernikahan mereka. Namun entah karena apa, Vivi mengalami keguguran. Dan sejak saat itulah Vivi tidak mau lagi ditinggalkan oleh suaminya kerja jauh, yang membuat Rigen terpaksa berhenti dari pekerjaannya di Kalimantan Tengah. Ia menganggur selama hampir 3 bulan untuk merawat dan juga menemani istrinya. Saat itu mereka bertahan hidup dengan uang tabungan yang mereka tabung selama 2 tahun tersebut. Dan tepat di bulan keempat, saat itu Rigen memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan batu bara yang berada di Kalimantan Selatan. Karena pada dasarnya Rigen ini memiliki pengalaman sebagai supir, jadi dengan mudahnya dia pun diterima kerja di sana. Meskipun gajinya tidak sebesar di Kalimantan Tengah dulu, tapi ia cukup bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Dan kebetulan
Tempat kerja Regen yang baru ini tidaklah terlalu jauh dari rumah mereka, hanya berjarak sekitar 5 sampai 6 kilometer saja. "Kamu baik-baik saja, Vi?" tanya ipar perempuannya itu terlihat khawatir kalau melihat wajah Vivi yang sangat pucat. "Aku baik, Kak. Cuma entah kenapa kepalaku ini sakit terus, seperti ditusuk-tusuk. Kadang bagian ulu hatiku juga yang sakit." Jadi, Vivi ini memiliki 3 saudara laki-laki. Dua kakaknya sudah menikah dan adiknya baru saja lulus sekolah. Kakak pertamanya menikah dengan perempuan dari suku Dayak dan kakak keduanya menikah dengan perempuan yang masih satu daerah dengan mereka. Dan yang paling perhatian pada Vivi adalah kakak iparnya yang orang Dayak itu, sementara kakak iparnya yang kedua tidaklah terlalu akrab dengannya. Mungkin karena memang kakak ipar keduanya itu merupakan seorang guru, jadilah dia yang tidak terlalu sering ikut kumpul-kumpul bersama Vivi dan kakak ipar pertama. Sementara kakak ipar pertamanya tersebut hanya seorang ibu rumah tangga, sama seperti Vivi yang tentu banyak memiliki waktu untuk kumpul-kumpul. Kakak iparnya yang pertama bernama Aliani dan kakak iparnya yang kedua bernama Wardah. Aku pulang duluan ya. Ada tugas yang harus aku kerjakan," ucap Wardah pamit pada Aliani dan juga Vivi. Keduanya mengangguk seraya tersenyum. "Apa jangan-jangan kamu hamil, Vi?" ujar Aliani setelah Wardah pergi. Vivi terdiam sebentar, ia lalu kemudian tersenyum. Bisa saja yang dikatakan Kak Aliani itu benar adanya. "Iya ya, kok aku tidak kepikiran ke sana ya?" "Nah, jadi kamu sebaiknya harus segera periksa ke bidan, Vi," ujar Aliani tersenyum. "Baik, Kak, nanti kalau Regen sudah pulang, aku akan segera minta diantarkan ke bidan," ucap Vivi dengan mata yang terlihat berbinar. Aliani tersenyum, lalu ia menyuapi adik iparnya tersebut. "Sudah, Kak, perutku rasanya mulas," ujar Vivi sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba ia pun muntah dengan posisi masih ada di atas kasur. Vivi memuntahkan seluruh makanan yang tadi ia makan. Vivi masih muntah-muntah, namun kini ia muntah air yang begitu banyak hingga membasahi hampir seluruh kasur. Dan kemudian Vivi merasa badannya terasa sangat lemas. "Vivi," panggil Aliani khawatir saat melihat Vivi jatuh ke atas kasur dengan posisi telentang. Vivi tidak menjawab, hanyalah nafasnya yang terdengar dan raut wajah Vivi terlihat makin kesakitan. Aliani menjadi panik melihat keadaan Vivi saat itu. Ia pun langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan pada salah satu tetangga. Dan tetangga yang dimintai pertolongan itu pun bergegas mengeluarkan sepeda motornya untuk digunakan memanggil bidan. Aliani kembali ke rumah adik ipar tersebut dan ia melihat Vivi kini sudah berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Kamu baik-baik aja kan, Vi?" tanya Aliani. "Ya, Kak, aku merasa lebih enakan sekarang," jawab Vivi. "Serius kamu? Tadi itu kamu habis muntah sampai kayak benar-benar lemas begitu." "Ya, Kak, aku juga merasa aneh karena setelah badanku terasa lemas tadi, aku tiba-tiba merasa badanku seperti enteng dan sakit kepalaku pun sudah hilang." Aliani mengerutkan alisnya, matanya menatap Vivi dengan lekat. Mereka berdua saling diam hingga tetangga yang tadi dimintai tolong oleh Aliani datang bersama Bu Bidan. Bu Bidan tersebut menatap tetangga Vivi seolah mempertanyakan kebenaran akan perkataannya. Saya juga tadi dikasih tahu kakak iparnya, Bu, kalau Vivi ini lemas setelah muntah-muntah. Makanya saya cepat-cepat memanggil ibu," ujar tetangga Vivi tersebut lebih dulu sebelum ditanya. Bu Bidan kemudian menghela nafas dan mengangguk. Ia pun langsung melakukan pengetesan pada urin Vivi, tapi rupanya hasilnya negatif. Vivi tidak sedang hamil. "Negatif, Bu? Tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang yang sedang hamil muda," ujar Aliani seolah tak percaya dengan hasil yang disampaikan oleh Bu Bidan. "Ya, kalau semisalnya masih ragu, besok bawa saja ke tempat praktek saya.
Biar di sana kita cek lagi menggunakan urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Karena tentu lebih bagus hasilnya kalau menggunakan urin pertama di pagi hari, ujar Bu Bidan. Setelah berkata seperti itu, Bu Bidan pun langsung pamit pulang karena memang sedari tadi teleponnya berdering terus. Mungkin akan ada yang mau melahirkan. Tetangga Vivi pun pulang karena merasa Vivi baik-baik saja, tapi tidak dengan Kak Aliani. Ia masih di rumah Vivi untuk menemani Vivi sampai dengan Rigen pulang. Malam harinya, sekitar pukul 7 malam, Rigen pulang dengan diantar oleh temannya. "Loh, kamu itu kenapa, Gen?" tanya Kak Aliani saat melihat memar di bagian pipi hingga bibir Rigen. "Kena cium besi, Kak," jawab Rigen setengah bercanda. "Kamu itu, muka masih begitu kok bisa-bisanya bercanda," ujar Aliani. Rigen pun tertawa. Kemudian setelah meletakkan sepatunya di rak belakang pintu, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan istrinya. "Mukamu kenapa?" tanya Vivi kaget saat melihat wajah Rigen. "Dicium besi di tempat kerja. Biasalah, temanku kurang fokus." "Tuh kan, cuma gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini." "Sudah sayang, aku baik-baik saja kok. Beberapa hari juga sembuh." Vivi, Rigen, kakak pulang dulu ya," ujar Kak Aliani yang saat itu sudah berdiri di depan pintu kamar. "Oh, terima kasih banyak ya Kak, sudah bantu-bantu di sini. Oh ya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak," ujar Rigen seraya menghampiri Aliani yang sudah ingin segera pulang. "Apa ini, Gen? Aku itu bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Vivi dan sudah menganggap Vivi seperti adikku sendiri." Rigen tersenyum. "Ya, justru karena itu, Kak. Kita sebagai saudara harus saling membantu kan, Kak?" Aliani terharu melihat uang yang diberikan oleh Rigen dan Vivi pun tersenyum menatapnya dari atas kasur. "Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Gen, Vi. Uang ini sangat membantuku sampai kakakmu gajian nanti." Setelah Aliani pergi, Rigen memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah bersih, dibersihkan oleh Aliani. Biasanya, kalau Vivi tidak sakit, maka Vivi lah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Tapi, semenjak Vivi sering sakit-sakitan, Rigen lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga selepas ia pulang kerja. Tapi, malam itu Rigen bisa langsung tidur karena tidak ada lagi yang harus dibereskan. Di malam harinya, Rigen pun terbangun karena badannya terus digoyang-goyangkan dengan keras oleh Vivi. "Ada apa sayang?" tanya Rigen masih dengan mata yang setengah tertutup. "Kamu, kamu dengar suara itu enggak?" tanya Vivi. "Suara apa sih?" tanya Rigen sambil mengusap matanya. "Itu kayak pasir yang berjatuhan di atas atap kita." Rigen terduduk, ia berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya. "Cuma angin itu, Yang." "Bukan, kalau angin kan cuma sekedar begitu. Kalau ini beda, seperti suara pasir yang bercampur kerikil yang dijatuhkan ke atas atap kita." "Tapi aku nggak dengar apa-apa, Yang. Aku cuma dengar suara angin." Tiba-tiba di atas atap terdengar seperti suara sesuatu meledak atau seperti suara benda terjatuh yang menimpa atap hingga menimbulkan suara nyaring yang mengagetkan keduanya. Kalau yang ini aku dengar. Sebentar, aku cek dulu ya. Mungkin saja ada kucing yang berkelahi," ujar Rigen seraya beranjak dari tempat tidurnya. Vivi menunggu di dalam kamar. Perasaannya sangat tidak enak sekali saat itu. Beberapa saat menunggu, Rigen tak kunjung masuk, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Karena khawatir, akhirnya Vivi pun langsung keluar untuk memastikan jika keadaan sang suami baik-baik saja. Akan tetapi, sesampainya ia di luar, Vivi tidak melihat keberadaan Rigen sementara pintu rumah dibiarkan terbuka. "Yang, sayang," panggil Vivi, tapi tidak ada jawaban. Entah kemana perginya Rigen. Apa mungkin ia mengejar kucing-kucing yang berkelahi itu? Sepertinya tidak mungkin. Vivi lalu duduk di bangku kayu yang ada di teras. Ia menunggu Rigen di situ. Dan sekitar kurang lebih 20 menit barulah Rigen muncul. Wajahnya terlihat tidak seperti biasanya. "Kamu kemana siang?" ujar kucing. Aku melihat sesuatu di atap rumah kita. Itu yang barusan aku kejar.
Tapi aku kehilangan jejaknya. Sesuatu? Maksudmu hewan atau apa? Tanya Vivi yang kurang paham. Perawakannya mirip manusia, tapi lincah, melompat-lompat. Tangan dan kakinya sama panjang. Dan aku rasa itu bukanlah hewan. Lalu apa? Kamu itu jangan bikin aku takut dong. Sudah, ayo kita masuk saja. Besok pagi ku ceritakan lagi, ujar Regen seraya menggandeng istrinya. Vivi tidak bisa tidur setelah mendengar apa yang telah dikatakan suaminya tadi. Rasa takut mengendalikan matanya malam itu. Dan sekitar pukul 4 subuh, barulah Vivi bisa tertidur, itu pun karena matanya sudah benar-benar mengantuk. Sayang, makan yuk, ujar Regen membangunkan Vivi yang masih tertidur. Loh, kamu gak masuk kerja? Kamu lupa nih, aku kan hari ini off. Iya, habis ini kita jalan-jalan yuk, tanya Regen. Ayo, jawab Vivi manja. Regen pun tersenyum sembari mengusap kepala istrinya. Tapi tiba-tiba ia seperti tercekat saat merasa seperti ada yang aneh di kepala istrinya. Coba kamu menunduk, biar aku lihat kepalamu. Ada apa sih? Tanya Vivi. Ada luka di kepalamu. Lukanya besar dan bernanah. Masa ya kamu gak tahu? Mana? Kok aku gak sadar? Gak sakit sama sekali. Di sisir pun tidak ada yang nyangkut, ujar Vivi. Kamu serius? Ini lukanya besar loh, Yang, ujar Regen mengarahkan tangan kirinya ke arah luka di kepalanya tersebut. Iya, sepertinya memang besar. Aku dapat luka ini dari mana? Ujar Vivi bertanya-tanya. Ini harus kita bawa ke dokter, biar lukanya bisa dibersihkan lalu diberikan obat, biar cepat kering, Yang. Tiba-tiba Vivi pun kembali merasakan mual yang teramat sangat di perutnya, sampai-sampai ia langsung berlari ke arah jendela untuk memuntahkan seluruh isi perutnya. Melihat istrinya muntah-muntah seperti itu, Regen pun langsung memijit-mijit punggung sang istri untuk memberikan rasa nyaman. Dan tanpa ia sadari, ada segumpal kecil rambut yang keluar di antara muntah-muntah tersebut. Apa itu, Yang? Tanya Vivi dengan suara lemas. Muntahmu kan? Ujar Regen. Tapi ada rambut di situ, kata Vivi. Sudah. Kamu duduklah dulu. Pasti rasanya mangkal di dada kan? Jawab Regen yang memang tidak bisa melihat muntahan orang karena dia pasti akan ikut muntah juga. Coba kamu periksa, Yang. Tadi aku lihat ada rambut. Aduh, Yang, kamu kan tahu kalau aku... Tolong, Yang, kepalaku pusing, potong Vivi yang membuat Regen akhirnya mau tak mau harus melihat ke bekas muntahan istrinya. Iya, ada rambut. Ujar Regen yang berakhir dengan muntah-muntah juga. Tapi kamu gak apa-apa kan? Masih bisa duduk gak? Tanya Regen. Vivi menggeleng pelan. Dari raut wajahnya dapat terlihat betapa kesakitannya Vivi saat itu. Aku minta tolong tetangga untuk jaga kamu dulu ya. Vivi tidak merespon. Akhirnya oleh Regen, Vivi ditinggalkan seorang diri, sementara ia langsung berlari ke rumah tetangganya. Saat Regen dan tetangganya itu masuk ke dalam kamar, Vivi kala itu masih berbaring di atas kasur. Ada yang sakit, Vi? Tanya tetangganya itu pada Vivi. Vivi cuma mengangguk. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sakitnya di mana? Biar aku pijat ya. Sakitnya dari ulu hati, perut, sampai misfiku, Mbak. Jawab Vivi dengan suara agak serak, mungkin karena ia muntah berulang kali tadinya. Kalau di bagian perut ini, aku gak berani sembarang pijat, Vi. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya, ujar tetangganya sembari mengangkat baju di bagian perut Vivi. Mata si tetangga terbelalak menatap memar kebiruan di perut Vivi. Memar itu terlihat cukup besar. Vi, kamu tidak sedang berkelahi dengan Regen kan? Vivi lagi-lagi menggeleng. Soalnya di perutmu ini ada memar, Vi, seperti bekas pukulan, ujar tetangganya. Kebetulan saat itu Regen sedang tidak ada di sana karena setelah mengantarkan tetangganya masuk ke kamar tadi, ia pun langsung pergi tanpa pamit. Kalau memang ada masalah cerita dong, Vi, jangan dipendam saja. Kalau memang suami itu suka mukul sampai begini, kasih tahu aku, biar ku beritahukan ke orang tuamu. Sungguh, Mbak, kami baik-baik saja kok.
Regen itu tidak pernah memukulku. Marah, ngebentak pun hampir tidak pernah, jawab Vivi berusaha bangkit untuk melihat memar seperti apa yang sudah membuat si tetangga sampai-sampai mencurigai Regen melakukan KDRT. Kalau memar ini aku nggak tahu dapat dari mana, Mbak. Karena beberapa minggu terakhir ini aku sering kali mendapatkan luka-luka yang anehnya. Aku pun nggak tahu itu luka aku dapat dari mana. Kamu serius kan? Gak bohong kan? Aku nggak bohong, Mbak. Aduh, apa jangan-jangan? Tapi siapa juga ya? Toh kamu ini orang baik, ramah tamah. Masa iya ada yang tega sama kamu? Ujar tetangganya membuat Vivi tidak mengerti. Maksud Mbak apa? Tanya Vivi meringis sambil memegangi perutnya. Eh, Vi, apa jangan-jangan kamu sudah terkena santet? Ujar tetangganya, dan bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur Vivi yang membuat si tetangga sampai kaget. Astaga, saat dilihat ternyata foto Vivi dan suaminya yang jatuh padahal tidak ada yang menyenggol sama sekali. Sebaiknya kamu periksakan saja ke Ustadz ya, Vi, ujar tetangganya. Tidak beberapa lama, Regen pun datang bersama orang tua Vivi. Mereka terlihat sangat khawatir saat melihat kondisi Vivi. Kita ke rumah sakit ya, Nak, ucap ibunya. Maaf Bu, tapi saya rasa Vivi ini bukan sakit medis. Sepertinya ada yang mengirimi sesuatu ke dia. Kalau kita periksa ke rumah sakit, ya sebaiknya jangan disuntik dulu ya Bu, karena penyakit non medis seperti ini akan semakin memburuk bila disuntik. Ya ini semua dari pengalaman pribadi ayah saya, ujar tetangganya Vivi. Hah? Yang benar? Tanya orang tua Vivi kaget. Coba ibu lihat perut Vivi, ujar tetangganya itu. Dan saat baju Vivi yang di bagian perut dibuka, memang terlihat memar kebiruan yang cukup besar. Itu di kepalanya juga ada, Uma, ujar Regen. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu, Nak. Siapa yang tega berbuat seperti ini? Ucap ibunya mulai terisak. Apa kita coba bawa ke Ustadz ya? Atau orang yang paham dengan hal seperti ini? Usul tetangganya. Dan hari itu juga orang tua Vivi memanggil Ustadz kenalan mereka untuk datang ke rumah Vivi. Sekitar setengah jam, Ustadz yang tadi dipanggil orang tua Vivi pun datang. Ustadz itu lalu meminta sebotol air mineral dengan ukuran besar pada ibunya Vivi. Dan oleh sang Ustadz, air di dalam botol itu pun dibacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya, lalu kemudian sisanya diciprat-cipratkan saja ke seluruh kamar ini. Orang tua Vivi dan Regen mengangguk secara bersamaan. Lalu tidak lama, sang Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Dan benar saja, setelah meminum air doa itu, Vivi mulai berangsur-angsur sehat. Namun ketika air doa itu habis, Vivi kembali jatuh sakit lagi. Setelah beberapa kali meminta air doa pada sang Ustadz, akhirnya Regen pun memutuskan untuk membawa Vivi ke kampung halamannya. Karena menurut Regen di sana ada pamannya yang memang sangat lihai dengan dunia santet menyantet. Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan Vivi, Uma, Abah, ujar Regen meminta izin pada kedua mertuanya itu. Tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan kami berangkat berdua, Uma dan Abah juga bisa ikut. Sekalian melihat kampung halaman saya yang ada di pedalaman, ucap Regen lagi. Akhirnya setelah kedua orang tua Vivi berunding, mereka pun lalu setuju untuk berangkat ke kampung halaman Regen. Dan keesokannya mereka sudah siap-siap pergi. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, ditambah lagi hal-hal aneh yang terus terjadi pada Vivi, akhirnya mereka berempat pun tiba di rumah Regen. Keluarga besar Regen menyambut kedatangan mereka semua dengan sangat hangat. Mereka juga terlihat khawatir saat melihat kondisi Vivi. Namun mereka harus menunggu malam nanti agar bisa langsung bertemu dengan amangnya Regen. Karena pada saat itu amangnya Regen sedang berada di ladang. Amang dari Regen ini bernama Amang Kuncai. Hari sudah mulai gelap. Vivi masih mengeluhkan rasa sakit di bagian ulu hati hingga misfinya. Bahkan kini ia juga merasakan sendi-sendinya seolah seperti remuk. Tidak lama setelah hari gelap,
Amang Kuncai datang bersama adik sepupu Rigen yang tadi disuruh menjemput si Amang. Saat baru masuk melewati pintu, Amang Kuncai langsung tertegun melihat ke arah Vivi. Setelah beberapa saat tertegun, Amang Kuncai mulai mendekat ke arah Vivi. Matanya terpejam dengan tangan yang ditempelkan di ubun-ubun kepala Vivi. Dia ini terkena santet dari Dayak seberang. Santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya mati, dia ini akan terus-terusan sakit. Sakit yang dari hari ke hari semakin bertambah parah. Maaf, aku tidak sanggup untuk mengobatinya, ujar Amang Kuncai. Mata Rigen melotot. Ia tidak menyangka kalau amangnya yang ia kenal selama ini sebagai ahli santet yang sangat hebat bisa mengucapkan kata tidak sanggup. Sehebat apa santet itu? Amang, tolonglah Mang. Saya mohon, sembuhkan istriku Mang. Isak Rigen menyentuh kaki amangnya. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Aku tahu Amang bisa. Katakan saja Abang bisa kan? Rigen, aku tidak bisa. Ini terlalu berat Rigen. Baik. Kalau memang Amang tidak mau mengobati istriku, maka aku juga akan ikut mati bersamanya nanti, ujar Rigen dengan suara lantang mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Amang Kuncai menarik nafas panjang. Ia menatap langit-langit rumah sebelum akhirnya ia berbicara. Iblis yang diminta untuk membunuh istrimu ini meminta nyawa pengganti. Barulah setelah itu dia akan melepaskan Vivi. Tapi ini iblis Rigen. Aku tahu dia pasti tidak akan menepati janjinya. Dan nyawa yang diminta pun bukan nyawa sembarangan, Gen. Tapi itu adalah nyawamu, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Vivi yang mendengar hal itu langsung histeris. Aku ikhlas, Bang. Aku ikhlas. Kalau memang aku harus jadi pengganti, asalkan Vivi bisa sembuh, aku siap mati untuknya. Karena aku tanpa Vivi tidak akan bisa bahagia lagi, Mang, ucap Rigen melunak. Begitupun sama juga istrimu. Dia tidak akan bertahan tanpa kamu, Gen. Kalau begitu, biar kami sama-sama mati saja. Buat supaya aku terkena santet yang sama, Bang, ujar Rigen tetap nekat dengan niatannya. Amang Kuncai lagi-lagi menghela nafas. Ini semua sangatlah berat. Kalau ia menuruti Rigen, maka dia akan kehilangan keponakannya. Tapi kalau tidak dituruti, Rigen juga pasti akan mati bundir saat istrinya nanti mati. Berikan aku waktu untuk berpikir dulu, Gen, ujar Amang Kuncai pada akhirnya. Rigen, tidak perlu kamu sampai mengorbankan dirimu. Kami ikhlas. Semisal Vivi memanglah harus pergi. Mungkin itu sudah menjadi takdir dan janji Vivi, Gen. Kamu harus ikhlas ya, Nak. Tanpa Vivi pun kamu tetap menjadi anak kami, ujar ibu mertuanya. Keadaan tegang tadi seketika berubah menjadi haru. Rigen menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, saya ikhlas akan melepaskan anak saya. Tapi saya ingin orang yang menyantet anak saya ini juga mengalami hal yang serupa dengan apa yang anak saya alami. Apakah kau tahu siapa orang itu? Tanya ayah Vivi. Rigen mengusap air matanya. Lalu ia dan ibu mertuanya saling berpandangan. Sedari tadi mereka tidak ada yang terfikir untuk menanyakan dalang pelaku tersebut pada Amang Kuncai. Mungkin karena terlalu sedih dan juga panik. Iya, Mang. Siapa orangnya, Mang? Kalau seandainya aku tahu siapa orangnya, aku akan rela bersujud memohon supaya dia menghentikan santet yang dikirimi ke istriku. Lagi-lagi Amang Kuncai menghela nafas panjang. Sementara itu Vivi terus meringis kesakitan. Tangannya sampai gemetar menahan perutnya yang terasa sangat sakit tersebut. Pelakunya adalah orang dekat. Dekat sekali.
Dia adalah sosok menantu perempuan dalam keluarga kalian, ujar Amang Kuncai. Akhirnya bersama dengan itu, Vivi berteriak kesakitan. Bagian perutnya tiba-tiba saja membiru dan terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ menjadi shock. Ibunya Vivi dan Regen menangis sejadi-jadinya sambil memegangi tubuh Vivi. Oleh Amang Kuncai, Vivi diberikan air yang sudah dimantrai dan dalam sekejap Vivi menjadi tenang kembali. Ada dua menantu perempuan di keluarga kami. Siapa dia? Ujar ayah mertua Regen dengan wajah yang merah padam menahan emosinya. Tentu saja dia marah. Orang tua mana yang tidak marah kalau melihat putri kesayangannya menjadi seperti itu? Sementara Regen tak lagi ikut bicara. Ia berada di samping Vivi sambil terus memeluknya. Dia tidak punya anak. Masih berusaha untuk mendapatkan anak. Dan santet ini dipicu oleh rasa marah, dendam, rasa iri dan rasa sakit hati terhadap suaminya, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Vivi seolah tidak percaya. Itu Wardah. Tapi apa yang membuatnya iri dan marah dendam pada Vivi? Vivi sama seperti dia. Vivi pun juga tidak punya anak, tanya ibu mertua Regen. Dari yang aku lihat, dia ini iri dengan respon dan perlakuan Regen kepada Vivi karena suaminya tidaklah seperti itu. Suaminya ini lebih sering menyalahkannya karena dia yang belum juga hamil. Padahal segala cara dan upaya sudah dilakukan keduanya untuk mendapatkan anak. Lalu karena itulah suaminya berubah dan mulai membanding-bandingkan istrinya itu dengan adiknya si Vivi. Bahkan suaminya ini pernah punya selingkuhan dan sekarang sudah tidak lagi. Karena suaminya sudah diberikan sesuatu yang tidak bagus, semacam perunduk kotor. Dan tidak hanya sampai di situ. Karena rasa sakit hati dan dendamnya mulai bermunculan, ia juga berniat jahat saat melihat Vivi yang begitu bahagia dan diperlakukan seperti seorang ratu oleh Regen suaminya. Dia tidak seperti itu, dia malah diperlakukan sebaliknya oleh suaminya sendiri. Tujuan dia menyantet Vivi itu supaya adik tersayang suaminya itu menderita lalu mati, menderita sakit dan kehilangan jika Regen menggantikannya. Dan jika tidak, maka Vivi akan mati secara perlahan dengan rasa sakit yang sangat menyiksa. Ayah mertua Regen terdiam, nafasnya terdengar berat. Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan hal ini kepada Vivi. Vivi di sini tidak bersalah. Yang salah itu suaminya. Kenapa dia melakukan ini kepada Vivi? Malam semakin larut. Setelah dirasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Amang Kuncai lalu pamit pulang. Regen masih terus memeluk Vivi sambil menangis, sementara mertuanya terlihat melamun dengan berbagai macam pikiran yang kusut. Pagi-pagi sekali, Regen pergi. Ia sama sekali tidak pamit pada mertuanya maupun Vivi. Keluarganya yang ada di rumah itu pun tidak ada yang tahu Regen pergi kemana. Tok tok tok, tok tok tok. Regen mengetuk pintu rumah kayu tersebut dengan keras. Tidak berapa lama muncul Amang Kuncai di belakang Regen yang ternyata saat itu Regen sedang berada di rumah Amang Kuncai. Mau apa lagi kamu, Regen? Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Vivi. Dan saya juga ingin agar orang yang sudah membuat Vivi seperti itu mati. Hah? Kamu ini sudah gila kah? Kamu itu keponakanku. Mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu, ujar Amang Kuncai lagi. Ya, mungkin aku sudah gila, Mang. Dan aku akan semakin gila jika Amang tidak mau membantuku. Apa Amang harus menontonku bundir lebih dulu, barulah Amang akan membantu? Bantu aku, Mang. Bantu aku. Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang sangat aku sayangi. Baiklah. Kalau memang itu maumu, aku akan mengabulkannya, ujar Amang Kuncai dengan suara bergetar. Regen menatap Amang Kuncai. Ia senang karena akhirnya Amangnya itu mau menuruti keinginannya, namun ia juga sedih saat tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi rasa sayang dan rasa cintanya terhadap Vivi mengalahkan ketakutannya tentang kematian. Ia pun rela melakukan apapun demi Vivi, bahkan menukar nyawa sekalipun ia sanggup.
Terima kasih, Mang. Malam ini, bersiaplah. Kita akan melakukannya malam ini. Tubuh Vivi masih terbaring, namun memar-memar di tubuhnya kini sudah mulai menghilang. Setelah ritual itu, tampaknya Regen masih biasa-biasa saja meski hal-hal yang tidak masuk akal mulai terjadi. 1 minggu telah berlalu dan hari itu Vivi, Regen dan juga kedua mertuanya akan kembali pulang. Kau tidak mau tinggal di sini saja, Regen? Tanya Abang Kuncai yang melihat Regen seperti sedang menahan rasa sakit. Mendengar pertanyaan Abang Kuncai, kedua orang tua Vivi pun langsung menatap Regen. Dari tatapan itu tampak mereka sangat khawatir dengan menantunya tersebut. Aku mungkin hanya sedikit kelelahan, Mang. Dan aku juga harus masuk kerja lagi, jawab Regen dengan suara bergetar. Entah sampai kapan ia akan merahasiakan semua ini dari Vivi. Di sini, Vivi belum tahu kalau Regen yang menggantikannya menyandang santet tersebut. Dan sebetulnya, orang tua Vivi sudah melarang, namun niat Regen sudah bulat, sudah tak bisa diganggu-gugat. Kedua mertuanya itu diminta untuk merahasiakan semuanya dari Vivi agar Regen dan Vivi bisa menikmati hari-hari mereka dengan damai tanpa pikiran yang macam-macam. Karena Regen ingin membuat kenangan indah bersama dengan Vivi di akhir-akhir hidupnya yang mungkin tidak akan lama lagi. Amang Kuncai menatap kepergian keponakannya tersebut dengan raut sedih. Ia bertekad akan membalaskan semuanya. Ia tidak akan melepaskan orang itu. Singkat cerita, saat mereka tiba di kampung halaman Vivi, rupanya Wardah dan kakak laki-laki Vivi sudah pergi. Tidak ada yang tahu mereka kemana. Bahkan mereka sama sekali tidak berpamitan kepada Aliani dan suaminya. Aliani langsung memeluk adik iparnya itu. Aku rindu sekali sama kamu, Vi. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik saja sekarang kan? Tanya Aliani. Aku baik-baik saja, Kak. Untung ada amangnya Regen yang berhasil menyembuhkanku. Syukurlah. Tapi siapa pelakunya, Vi? Vivi menatap kedua orang tuanya. Sepertinya ia tidak ingin lagi mengungkit siapa pelakunya. Ia bisa sembuh saja. Vivi sudah sangat berterima kasih. Orang jauh, Kak. Aliani menatap Vivi dengan alis yang mengkerut. Kamu bohong, Vi. Aku tahu kamu bohong, ujar Aliani yang memang sangat hafal dengan sosok adik iparnya tersebut. Vivi menarik nafas panjang lalu mengembuskannya. Betul, Kak. Aku gak bohong. Kamu gak kerja? Tanya Vivi pada Regen yang masih tidur di balik selimut. Aku masih mau libur dulu. Aku mau menyegarkan pikiran kita terlebih dahulu. Setelah semua hal yang terjadi ini, ya aku rasa kita butuh liburan. Saat selimut dibuka, Vivi mengerutkan alisnya. Ia menatap Regen. Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit, Yang? Gak apa-apa. Ini hanya sedikit lelah saja. Makanya aku ingin liburan, Yang. Biar nanti bisa segar lagi. Hari itu mereka pun pergi berlibur dan setelah 1 minggu mereka lalu pulang. Di sini keadaan Regen benar-benar sudah sangat menahan rasa sakitnya, namun ia tetap berusaha menikmati kebersamaannya bersama sang istri tercinta. Hari itu Regen muntah-muntah sama seperti Vivi sebelumnya. Di dalam muntahannya terdapat gumpalan rambut. Sayang, kamu kenapa? Tanya Vivi dari luar kamar mandi. Gak apa-apa. Sepertinya aku masuk angin, jawab Regen dengan suara bergetar. Dadanya benar-benar terasa sangat sakit. Aku buatkan untalan ya, ujar Vivi di dapur. Vivi lalu membuatkan untalan untuk memburu angin. Untalan itu adalah berupa lada yang dihaluskan, lalu dicampurkan sedikit air, lalu dibulatkan. Biasanya setelah minum untalan kampung seperti itu, orang yang masuk angin akan bisa langsung buang angin. Regen lalu keluar kamar dengan memakai setelan baju kerjanya. Ia lalu pergi ke dapur menemui Vivi yang kala itu sedang menyediakan sarapan untuknya. Itu diminum dulu ya untalannya, biar cepat enakan perutmu. Regen duduk sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit yang teramat sangat di bagian kepala, ulu hati dan juga perut membuatnya hampir tidak bisa bangun. Namun tetap Regen mencoba menguatkan diri agar ia tidak tumbang terlebih dahulu. Loh, kok nggak dihabiskan, Yang?
Apa masakanku kurang enak ya? Tanya Vivi saat ia melihat Regen yang hanya memakan satu suap makanan yang sudah ia siapkan. Kamu tahu kan, perut aku sedang tidak enak, ujar Regen seraya beranjak dari duduknya. Ya, Regen akan pergi bekerja hari itu. Vivi memeluk erat Regen. Entah kenapa hari itu ia seolah seperti sangat merindukan suaminya, padahal mereka berdua selalu bersama sepanjang waktu. Kamu hati-hati ya, ucap Vivi. Kamu juga ya, balas Regen tersenyum simpul. Setelah suaminya pergi, Vivi memulai pekerjaan rumahnya dari merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain-lain. Namun, tidak berapa lama setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia mendengar suara seseorang memanggil-manggil namanya dari luar rumah. Dengan malas, Vivi membukakan pintu. Di situ terlihat seorang teman kerja suaminya datang dengan wajah yang sangat panik. "Ah, ada apa ya?" tanya Vivi. Regen, Regen, kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Regen sudah dibawa ke rumah sakit." "Apa? Maksudmu bagaimana? Regen sakit apa? Rumah sakit mana? Kau jangan membuatku khawatir," ujar Vivi panik. Tadi Regen jatuh saat kerja, lalu ia tidak sadarkan diri. Sebaiknya kau sekarang cepat ikut aku." Merasa tidak percaya dengan ucapan teman suaminya tersebut, Vivi pun lalu meminta untuk ditemani pada tetangganya. Dan setelah tetangga Vivi datang, mereka pun lalu mengikuti teman Regen tersebut. Sepanjang perjalanan, jantung Vivi berdegup sangat kencang, perasaannya was-was tak karuan. Saat itu, ia berdoa, semoga apa yang dikatakan teman suaminya tadi hanyalah kebohongan belaka. Akan tetapi, saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Vivi seolah menjadi lemas, ia hampir tidak bisa berjalan karenanya. Untungnya, tetangga Vivi yang baik hati itu membantunya berjalan dengan cara dipapa. Setibanya di salah satu ruangan, terlihat seseorang sedang terbaring dengan kain putih yang menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Vivi berjalan ke arah orang yang ditutupi kain putih tersebut, dan saat dibuka terlihat wajah Regen yang sudah pucat pasi di sana. Melihat semua itu, Vivi pun langsung menangis dan berusaha membangunkan suaminya. Teman-teman suaminya yang tadi mengantarkannya menatap ke dalam ruangan itu dengan penuh kesedihan. Tetangga Vivi berusaha menenangkannya. Ia memeluk tubuh Vivi dengan erat hingga Vivi pun jatuh pingsan. "Bisa tolong panggilkan orang tuanya Vivi," ujar tetangganya itu pada teman Regen tadi. Tanpa diminta dua kali, lelaki itu pun langsung beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Vivi. Saat orang tuanya datang, Vivi masih menangis dan dipeluk oleh tetangganya. Singkat cerita, jenazah dibawa pulang dan bersiap akan dimakamkan. Vivi masih saja menangis, tak mau melepaskan pelukannya pada tubuh Regen yang sudah mulai kaku. Di pemakaman itu, Vivi beberapa kali pingsan. Bahkan setelah pemakaman selesai, ia masih tak mau beranjak dari kuburan suaminya. Orang tua, kakak, dan kakak iparnya berusaha membujuk Vivi agar ikhlas dan sabar. Namun tidak semudah itu bagi Vivi mengikhlaskan kepergian suaminya yang begitu sangat mendadak. Tidak, tidak akan ada yang mencintaiku seperti dia mencintaiku, ucap Vivi berulang-ulang. Beberapa hari setelah pemakaman, dan Vivi masih tak mau diajak bicara, ia terus menangis dan bahkan tidak mau makan. "Vivi, kalau Regen melihatmu seperti ini, dia pasti sangat sedih, nak. Dia mengorbankan dirinya karena dia tidak ingin melihatmu kesakitan lagi. Tapi kamu malah seperti ini," ujar sang ibu. Vivi langsung menatap ibunya. Begitupun juga dengan Aliani yang saat itu sedang berusaha menyuapi Vivi. Regen apa tadi, Ma?" tanya Vivi. "Ya, dia sangat menyayangimu, Vi. Dia rela untuk menggantikanmu. Dia rela menahan rasa sakit akibat santet itu hanya demi melindungimu. Tolong, nak, jangan kamu sia-siakan pengorbanan Regen dengan cara menyiksa dirimu seperti ini." Aliani melotot. Ia sangat kaget kala mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu, sementara Vivi menangis sejadi-jadinya. "Kenapa Uma tidak mencegahnya? Kenapa Uma?"
Kami sudah berusaha melarang Regen, Vi. Bahkan Amangnya pun sudah memarahi dan melarangnya. Tapi Regen mengancam akan bundir kalau semisalnya Amangnya itu tidak menuruti keinginannya. Untuk menjadi pengganti wadah santet itu bersarang, Vivi semakin histeris. Ia mengumpat kasar sambil menyebut-nyebut nama Wardah, menyumpai Wardah yang sekarang tak di mana keberadaannya. Wardah? Tanya Aliani pada ibu mertuanya. Akhirnya, oleh ibu mertuanya, semua hal saat mereka berada di kampung Regen itu pun diceritakan pada Aliani, dan wanita itu tentu saja kaget dan tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka, ucap Aliani. Ia langsung memeluk Vivi dengan erat. Hari-hari pun berlalu, namun Vivi masih terus saja memikirkan Regen tanpa henti. Dirinya pun tak lagi ia rawat hingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Sampai di suatu hari, orang tuanya mendengar Vivi tertawa-tawa di dalam kamarnya. Awalnya mereka semua mengira kalau Vivi sedang bermain bersama keponakannya, tapi ternyata saat pintu kamar dibuka, Vivi hanya seorang diri di sana. Vivi terlihat sangat bahagia sambil terus berbicara sendiri. Matanya lekat menatap tembok yang ada di depannya. Ia terus berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan Regen, karena Vivi selalu memakai kata yang di setiap awal maupun akhir kalimatnya. Orang tua Vivi yang awalnya senang karena mengira Vivi sudah mengikhlaskan Regen, mendadak jadi tak karuan hati kala melihat anak mereka yang sudah seperti orang kehilangan kewarasan. Akhirnya mereka pun mencoba untuk memanggil Ustadz lagi guna meruqyah Vivi. Tapi setelah ruqyah itu pun Vivi masih sama seperti sebelumnya. Kadang ada waktu saat Vivi menangis sampai sesenggukan. Kadang juga ia tertawa dengan nyaring sampai benar-benar membuat kaget seisi rumah. Dan ada juga di mana ia terus berbicara tanpa henti selama berjam-jam lamanya, bahkan tidak sekali dua kali. Ia mencoba melukai dirinya sendiri ataupun menyerang orang tuanya dan juga Aliani yang mengantarkan makanan untuknya. Karena hal itulah Vivi kemudian dipasung dan dibiarkan di dalam kamar. Akan tetapi, sampai kisah ini dibawakan, Wardah dan juga suaminya tidak pernah kembali lagi. Mereka pergi entah kemana, tidak pernah ada yang tahu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Tanah Kalimantan, kisah dari Om Ras. Begitu mencengangkan ya endingnya. Ini kejam banget, asli kejam banget. Ini saudara ipar ya, saudara ipar daripada Vivi. Jadi hanya perkara apa sih, iri ya, iri dengki melihat kebahagiaan Vivi yang diperlakukan sebagai bak seorang ratu oleh suaminya hingga membuat dia tega. Ini parah banget. Dan yang sangat disesalkan adalah ketika kenapa Regen padahal sudah diperingatkan oleh Amang Kuncai bahwa ini adalah tipuan dari iblis belaka. Oke, Vivi sembuh setelah Regen menjadi korban pengganti. Tapi apa artinya sembuh ketika dia harus kehilangan kewarasannya hingga sampai dipasung? Jadi memang di sini salah satu poinnya atau hikmah yang bisa kita ambil bahwa iblis penuh dengan tipu daya, dan jangan pernah bernegosiasi dengan mereka ya, dengan kaum iblis ini, karena selalu penuh dengan tipu daya. Ya buah si malakama lah ya. Tapi ya memang itu sudah terjadi dan sudah garisan. Tapi mungkin teman-teman akan kecewa ya, akan kecewa karena kok endingnya seperti ini. Kok endingnya bukan ending yang bukan happy ending. Tapi ini adalah sebuah kisah nyata yang ditulis langsung oleh Om Ras berdasarkan keterangan dari narasumber. Jadi memang endingnya seperti itu, dan Om Ras sendiri tidak mau mengarang-arang untuk bagaimana endingnya supaya happy ending. Tapi sekali lagi saya akan mencoba mengingatkan bahwa karma akan mencari jalannya sendiri, keadilan akan mencari jalannya sendiri, dan percayalah itu pasti akan datang pada Wardah, saudara ipar daripada Vivi. Dan semoga saja ketika karma sudah menemukan Wardah, Om Ras bisa menuliskannya lagi untuk kita semua. Dan itulah, semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan
Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain atau pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya di channel kami, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat di setiap hari untuk berkarya. Dan yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan silakan mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada beberapa teman-teman yang bilang ya, kalau udah klik tombol subscribe, udah klik tombol notifikasi tapi nggak dapat notifikasi dari YouTube. Emang kadang-kadang YouTube suka begitu, tapi yang pasti setiap jam 9 malam teman-teman langsung aja tuh kunjungi channel Ilo Bercerita. Insya Allah kami akan selalu upload di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat tanpa menunggu notifikasi lagi. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.